Oke, saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Zafira dengan NPM 2467051025. Di sini saya akan membuat video pengganti absensi pertemuan 13 pada mata kuliah responsi TAM, yang dimana materi ke-13 itu adalah implementasi repository pattern dengan integrasi API pada aplikasi Android. Untuk siapa yang belajarnya, setelah mampu mengikuti praktikum, diharapkan mampu memahami konsep dasar repository pattern dalam pengembangan aplikasi berbasis Android, kemudian menjelaskan pentingnya pemisahan antara lapisan antarmuka pengguna atau UI, dan lapisan data. Yang ketiga, mengimplementasikan repository pattern sebagai perantara antara UI dan sumber data API. Kemudian, empat, mengintegrasikan application programming interface atau API menggunakan library Retrofit. Yang kelima, menampilkan data hasil pengambilan API ke dalam komponen lazy kolom pada Jetpack Compose. Yang keenam, melakukan refactoring kode dari pendekatan langsung tanpa arsitektur menjadi lebih terstruktur dan modular. Untuk syaratnya sama seperti modul-modul praktikum yang sebelumnya, telah menginstal Android Studio, terus itu memiliki Jetpack Compose yang dapat dijalankan dengan baik. Project berbasis Jetpack Compose, kemudian mengikuti modul-modul sebelumnya. Ini untuk gambarannya adalah dalam pengembangan aplikasi modern, kebutuhan untuk mengambil dan menampilkan data dari sumber eksternal seperti API menjadi hal yang sangat umum, namun praktik yang kurang tepat seringkali dilakukan dengan menempatkan logika pengambilan data langsung pada bagian antarmuka pengguna atau UI. Pendekatan tersebut dapat menyebabkan beberapa permasalahan, antara lain kode menjadi sulit dipahami dan tidak terstruktur, sulit dilakukan pengujian, testing, dan menyulitkan proses pengembangan lanjutan atau scalability. Sebagai solusi, digunakan repository pattern, yaitu pola arsitektur yang berfungsi sebagai lapisan perantara antara UI dan sumber data. Dengan pendekatan ini, tanggung jawab setiap komponen menjadi lebih jelas. Adapun pembagian tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut. UI, user interface, bertugas menampilkan data kepada pengguna. Repository bertugas mengelola dan menyediakan data. Kemudian ada API service, bertugas mengambil data dari sumber eksternal. Oke, untuk arsitektur sistemnya itu ada view model, kemudian repository yang dibagi menjadi API, DB, dan change. Alat pengolahan data dalam aplikasi yang menerapkan repository pattern dimulai ketika aplikasi dijalankan. Komponen atau muka pengguna UI tidak secara langsung mengambil data dari sumber eksternal. Sebaliknya, UI akan terlebih dahulu mengirimkan permintaan data kepada repository sebagai perantara. Jadi dia nggak langsung mengambil data dari sumber eksternal. Selanjutnya, repository akan meneruskan permintaan tersebut kepada API service yang telah dikonfigurasi menggunakan retrofit. Pada tahap ini, API service bertugas melakukan komunikasi dengan server yang mengambil data yang dibutuhkan. Setelah data berhasil diperoleh dari server, API service akan mengembalikan data tersebut ke repo. Kemudian repository akan mengelola dan meneruskan data tersebut kembali ke UI untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan alur seperti ini, proses pengambilan data menjadi lebih terstruktur karena UI tidak berhubungan langsung dengan sumber data, melainkan melalui repository sebagai lapisan perantara lebih clean. Untuk langkah praktikumnya, oke. Jadi divalidasi data API dalam Project GIS agar format JSON sesuai mode aplikasi. Jadi rapikan struktur package supaya layer data terpisah, yaitu data file API, kemudian data file model, dan data repository. Ya, ini kayaknya apa sih, folder ya. Jadi bukan folder data isinya file API, ya seperti itu. Folder data isinya file model, file repository. Oke. Yang ketiga, refactor pemanggilan API. UI tidak lagi memanggil retrofit klien langsung, tetapi lewat repository. Yang keempat, ada pertahankan state loading atau error di UI agar perilaku aplikasi tetap aman saat internet bermasalah. Yang kelima, uji dua skenario wajib, online sukses dan offline error. Kemudian yang keenam, dokumentasikan hasil akhir berupa screenshot dan komit. Oh, ini untuk oke, langkah praktikum. Langsung saja menyiapkan data API. GIS yang sebelumnya, jadi dipastikan nama file endpoint. Misalnya di sini contoh punya kakak asdesnya yaitu menu underscore makanan.json, disesuaikan nama filenya dengan project masing-masing. Pastikan setiap item memiliki key berikut nama dengan tipe string, deskripsi string, harga integer, image URL itu string. Karena gambar dari internet ya. Oke, pastikan valid, bisa dibuka di browser. Jadi kayak di copy terus dibuka di new browser, dia ada isinya. Ini contoh.
Dan ini kayak kita buat apa namanya dari com.example, .tam praktikum itu ada folder data, kemudian folder API yang ada file API service dan retrofit client. Ini seperti apa? Jadi untuk perintah buat package baru yang di dalam data buat sub package itu seperti yang pada gambar di atas. Pindahkan file sesuai layar, pindahkan food.kt ke dalam data model file model di folder data, lalu pindahkan API service dan retrofit client di API. Lalu update deklarasi package pada file tersebut. Rapikan import yang rusak. Oh ya, biasanya kan ada merah-merah ya setelah dipindahkan. Lalu buat file food repository.kt di data repository. Jadi fungsinya yang tadi kita new data file repository supaya buat file food repository. Kemudian ada refactor pemanggilan data di UI. Di main activity tambahkan nih apa file repository sama dengan remember food repository itu tambahkan instance repository. Lalu yang kedua ganti pemanggilan dari foods retrofit client dot instant dot get foods menjadi food sama dengan repository repository dia gantinya. Kemudian yang ketiga pertahankan state is loading is food is loading is error dan food yang telah ada di modul sebelumnya, lalu gunakan alur is loading true, is loading false sama dengan is error sama dengan food is empty, lalu saat gagal ini oke validasi tampilan saat loading tampilkan circular process indicator saat error atau data kosong tampilkan pesan jelas misalnya cek koneksi. Oke, lalu saat sukses tampilkan list makanan via lazy column dan lazy row yang telah diterapkan. Lalu bersihkan kode lama, hapus import yang tidak terpakai. Mm, Lalu hapus file food source KT jika memang tidak digunakan lagi. Oke, seperti biasa saya sudah mengumpulkan tugas yang modul pada pertemuan 13 ini juga. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.